Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini juga saya mewakili segenap unsur pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang mengusulkan prioritas pembangunan tahun 2022 kepada Gubernur Kalimantan Barat, yaitu sebagai berikut. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pokok-pokok permasalahan yang masih menjadi perhatian utama dan merupakan isu strategis di Kabupaten Bengkayang yakni: 1. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia, nilai IPM yang masih tergolong rendah. 2. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Ketiga, masih belum merata dan timpangnya infrastruktur dasar. 4. Belum optimalnya pengelolaan dan kemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan daerah berwawasan lingkungan. Kelima, kawasan perbatasan yang masih sangat tertinggal. Bertolak dari isu strategis tersebut di atas, maka pemerintah daerah telah menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel, serta terjaganya kondusivitas wilayah. 2. Pemenuhan infrastruktur dasar. Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. 4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan penanggulangan COVID-19 dan pasca COVID-19. 5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pengembangan sektor unggulan daerah, baik pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan jasa dan pariwisata, untuk meningkatkan daya saing ekonomi. 6. Pembangunan di kawasan perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil. 7. Penataan kawasan perkotaan, kawasan pertoan Bengkayang, pasar, terminal, parkir, taman dan lain-lain. Karena Bengkayang belum ada terminal, ya kita mohon pada Bapak Gubernur untuk bagaimana Bengkayang ada terminal tipe B, dan kita tahun-tahun pertama akan bagaimana Bengkayang keluar daripada ke kawasan kota kumuh. Untuk itu salah satu dalam acara RKPD Musrembang ini. Sebagai implementasi dari arah kebijakan pembangunan daerah tersebut, tertuang dalam prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang akan disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang melalui OPD sesuai urusan masing-masing. Oleh karenanya, terdapat beberapa target kinerja secara makro dari pemerintah daerah yang harus dicapai pada tahun 2022, yaitu laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang pada tahun 2020 yang terkontraksi dampak pandemi global COVID-19 berada di angka minus 1,99% sebagai dampak daripada pandemi global COVID-19. Dan pada tahun 2022 diharapkan mampu bangkit dan mencapai 4,96% sampai 5,71%. Angka pengangguran yang pada tahun 2022 pada 3,91% diharapkan di tahun 2022 mengalami penurunan antara 3,62% sampai 2,3%. Angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 6,62% dan ditargetkan turun menjadi 6,5 sampai 6%. Indeks pembangunan manusia di tahun 2020 berada pada angka 67,68%, diharapkan pada tahun 2022 meningkat
menjadi 68,05%. Di samping itu, dalam rangka penguatan dan penajaman prioritas pembangunan yang nantinya akan dituangkan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Bengkayang tahun 2022 dan demi terciptanya keselarasan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Tentunya penyusunan dokumen perencanaan ini akan tetap memperhatikan dan mengacu kepada dokumen-dokumen perencanaan Provinsi Kalimantan Barat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini juga saya mewakili segenap unsur pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang mengusulkan prioritas pembangunan tahun 2022 kepada Gubernur Kalimantan Barat, yaitu sebagai berikut. Di bidang pendidikan, kami mengusulkan pembangunan Politeknik Negeri, pembangunan SMA unggulan dan SMK Teknik, dan pembangunan sarana prasarana di beberapa SMA dan SMK Kabupaten Bengkayang. Di bidang ekonomi, kami mengusulkan bantuan bibit tanaman perkebunan dan pertanian, bantuan pupuk, bantuan alsintan di beberapa kecamatan. Karena Bengkayang akan dijadikan kawasan jagung oleh pemerintah provinsi, termasuk kawasan untuk sayur mayur dan juga cabai. Dan juga ke depan juga kita akan menjadikan Bengkayang jadi kawasan tembakau serta cengkeh. Karena di Bengkayang sudah ada pabrik rokok. Jadi ini agar ke depan Bengkayang bisa menghasilkan devisa ekspor. Di bidang infrastruktur, kami mengusulkan pembangunan jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi di beberapa kecamatan. Karena listrik di Bengkayang hampir 156 dusun tidak ada listrik dan 37 desa tidak ada listrik, termasuk 3 ibu kota kecamatan tidak ada listrik. Begitu juga telekomunikasi. Kami meminta juga kepada gubernur agar telekomunikasi di seluruh termasuk di Bengkayang ini dapat terlayani dan bisa koneksi internet dapat berjalan dengan baik. Di bidang infrastruktur kami mengusulkan pembangunan juga, yaitu ruas jalan dan jembatan Bengkayang Suti Semarang, batas Kabupaten Landak. Penanganan ruas jalan Samalantan Kubu Kelawit, batas Kabupaten Landak. Dan juga Singkawang Bengkayang, ruas jalan Singkawang Bengkayang termasuk ruas jalan Sambas Ledo melalui Subak. Ini jalan provinsi yang juga harus menjadi perhatian di dalam RKPD ini. Rehabilitasi pemeliharaan di Madi, Bendungan Madi, dan Sinar Tebudak. Pembangunan terminal Kabupaten Bengkayang tipe B. Karena Bengkayang belum ada terminal, harapan kita ke depan semoga dapat terlaksana. Lahan sudah siap, terminal tipe B ada di Kota Bengkayang. Pembangunan dermaga Teluk Suak dan pembangunan dermaga Sentimo, termasuk dermaga Ledo. Pengaman pesisir pantai dan pulau-pulau kecil di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, khususnya di Pulau Lemukutan dan Pulau Kabung. Karena terjadi bencana di Pulau Lemukutan, banyak dermaga yang habis kena bencana gelombang. Ini juga menjadi perhatian serius. Hadirin yang saya hormati, sebelum menutup sambutan ini, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat untuk berkenan memberikan sambutan dan arahan kepada kita semua dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Kabupaten Bengkayang tahun 2022. Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Saya yakin dan percaya bahwa kegiatan musrenbang RKPD Kabupaten Bengkayang tahun 2022 ini dapat menjadi momentum awal bagi kita semua untuk bangkit sehingga dapat mewujudkan pembangunan Kabupaten Bengkayang menuju SDM unggul Bengkayang mantap.